Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Wa qala aidan hafizu 'ala shalawati was salati wusta. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Putra sendiri dan para ustaz yang lainnya, kepada yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat isya dilanjutkan dengan tarawih, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita bermohon kepada Allah dimana oleh kita lihat besok kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita menjalankan ibadah puasa sampai selesai ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2023 ini, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak dan saudara rahimakumullah, tadi sudah disampaikan melalui Pak Camat ya, sambutan dari para wali kota kita tentang nuzulul Quran. Jadi itu sudah jelas mukjizat selain Al-Quran itu dirasakan oleh para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, seperti mukjizat membelah bulan, mukjizat keluarnya air dari tangan Rasulullah, mukjizat pedang Rasulullah terbelah atau pecah kemudian tidak bisa untuk berperang, kemudian Rasul mengambil tiga kaki menjadi perang. Itu mukjizat. Dan banyak mukjizat Rasulullah, hanya mereka umat Rasulullah, para sahabat yang menyaksikan dan merasakan. Tadi sudah disampaikan ada mukjizat sampai kita merasakan sekarang, yaitu yang terbesar mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dan sampai ke kita, sampai datang yaumul kiamah, bagaimana sudah disebutkan, yang menjaga Al-Qur'an ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya di luar sana yang ingin merusak Al-Qur'an, walaupun satu huruf dibuang, pasti ketahuan karena Allah yang menjaga. Bapak dan saudara rahimakumullah, oleh karenanya di bulan yang luar biasa ini, Pak, bulan suci Ramadan ini harusnya momen yang luar biasa ini ya, isi dengan ibadah. Kenapa luar biasanya? Dulu Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada Allah, ya Allah, adakah hamba-Mu yang paling mulia daripada aku? Setelah aku mendapatkan firman-Mu, setelah aku mendengarkan kalam-Qadim. Jadi Nabi Musa itu dapat kalam-Qadim Allah bila sautin wal harfi wal guna, itu kalam-Qadim Allah. Dan Nabi Musa mendengar kalam-Qadim Allah di Gunung Turisik 40 hari kabur malam munajat di Gunung Turisik di sana. Kemudian
mendengar kalam Allah itu pun masih ada halangan 70.000 hijab. Itu langsung dibuka. Masih ada 70 hijab yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendengar kalam Allah sehingga setelah Nabi Musa mendengar kalam Allah, Nabi Musa itu bisa langsung bicara sama Allah. Setiap hari bisa langsung bicara. Kata Nabi Musa, adakah hambamu yang termulia setelah aku dibukakan sini kepada Allah? Kata Allah, wahai Musa, aku mempunyai hamba di akhir zaman yang nanti aku keluarkan di akhir zaman kita, maksudnya akhir zaman ini, ya. Yang beliau nanti aku akan muliakan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan yang apabila umat akhir itu berpuasa di bulan Ramadan sehingga kulitnya jadi kuning, bibirnya jadi pecah karena tidak makan, maka tatkala dia berbuka tidak ada hijab di antara aku dengan umat akhir zaman ini. Tidak ada hijab. Maka umat akhir zaman itu lebih mulia daripada engkau, Musa. Masya Allah. Dan diukur nabinya, Pak. Kalau Nabi Muhammad dengan Nabi Musa jauh, Pak. Umat akhir zaman itu, jadi Allah bisa rumah bukan Nabi ya. Umat akhir zaman itu tidak ada hijab di antara aku dengan umat akhir zaman itu tatkala mereka berbuka, maka umat akhir zaman itu lebih mulia daripada engkau Musa. Siapa umat akhir zaman? Kita. Berarti kita lebih mulia daripada Nabi kalau kita menjalankan ibadah. Nah, itu. Mudah-mudahan puasa kita lebih semangat lagi ya. Puasa khuas, artinya menjaga hal yang membatalkan amalan puasa atau amalan puasa. Tinggal 14 hari lagi ya. Isi dengan kegiatan yang baik, terutama usia terbesar dibaca Al-Qur'annya, dikhatamkan. Kalau memang belum lancar, udah yang lancar aja yang dibaca. Nggak bisa lagi ngaji Iqra aja. Ya, yang penting baca Al-Qur'an. Pahalanya dilipat gandakan, luar biasa. Bapak dan saudara rahimahumullah. Kemudian 30 juz, ya 30 juz Al-Qur'an itu. 30 juz, kemudian kalimatnya 7.000 kalimat, 77 kalimat. Hurufnya itu 1.024.000 huruf Al-Qur'an. Ini karya ulama besar kita, yaitu Syekh Nawawi Tanah Arab yang makomnya di Makkah. Sampai Yasin itu Pak, itu hurufnya 3.000 huruf Yasin. Kalau mau percaya pulang nanti dihitung aja, kan sampai sahur nanti. Dari satu huruf yang kita baca Pak, itu 10. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Itu di luar Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan pahala sunnah diberikan pahala wajib. Lipatan antara sunnah dengan wajib 70 lipat, berarti bukan 10. Alif lam mim ya sin ya 70, sin 70. Di luar Ramadan ya 10, di sin 10. Tapi di Ramadan ya 10, ya 70, sin 70. Itu yang sunnah Pak. Kalau yang wajib, mana yang wajib baca Fatihah di dalam sholat, itu yang wajib. Pahalanya bukan 70. Allah yang tahu. Besar. Pahala ini untuk siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya. Tidak tahu
mananya masih diberikan pahala 10 di luar Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan tadi 70 kali yang sunnah, kalau yang wajib dilipat gandakan lagi oleh Allah pahala wajib. Begitu. Jadi kalau ada orang bicara baca Quran nggak tahu makna apa cuma nggak percuma. Bahasa ditafsir Pak. Ulama itu kalau baca Hamid apa maknanya? Ulama menafsirkan wallahu alam bimuradi. Allah yang tahu makna. Ulama tafsir aja begitu, Allah yang tahu mana juga. Jadi tidak ngerti mananya tuh. Ini jadi dalil Pak bahwa orang yang baca Quran gak ngerti makna itu dapat pahala 10. Asal baca Qurannya ikutin aturan tadi. Nah itu Pak. Kalau nggak ngikutin aturan tadi bukan Quran. Itu ya. Bukan Quran. Contoh begini. Surat itu kalau hurufnya ini maknanya ini begitu. Contoh, alhamdulillah di kampung kita Kota Sabiri dengan istrinya luar biasa. Ya setiap musola ada TPA alhamdulillah. Tadi sudah disangguni orangnya TPA setia. Alhamdulillah kepedulian pemerintah. Bapak dan saudara rahimahullah. Seperti ini, alhamdulillah itu segala puji pakai H. Tapi kalau dia alhamdulillah pakai H itu belek Pak. Oh belek. Nah, belek yang gede punya Allah. Lupa mana? Jadi perlu belajar. Kecuali kalau lidahnya sudah kaku. Saya ngajarin bapak saya Pak. Ya begitu saya pesantren pulang, terus saya belum ini saya ngajarin bapak saya. Nanti itu saya ngaji. Itu bapak saya kan bapak tahu. Bapak saya kami orang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya tahu iya. Pak alami gak bisa mengalami aja udah ingat keras ya sudah gimana nak bapak sholat sah kata saya sah aja untuk dia mah tapi gak bisa jadi imam kalau mau jadi imam makmumnya ngalamin juga itu jadi gak begini apa namanya gak monoton kalau memang sudah begitu kaku ya silakan tapi kalau maksudnya bisa maka sejak kecil lah anak kita aja. Pohon kalau dia masih kecil bisa kita bentuk Pak. Tapi kalau sudah tua dibentuk jadi papan. Dipaksain alamin atau nggak bisa ngalamin aja ngalamin. Gitu ya. Bapak dan saudara rahimahullah. Jadi bagi yang nggak mampu ya terus nggak ada dengan masalah. Dimaaf oleh Allah karena sudah belit lidahnya kaku. Maka anak-anak kita lah yang dipasahkan bisanya. Rabbil alamin yang merajai alam seluruh alam. Alam makhluk, alam malakut, alam jabarut, kemudian alam malakut. Alam itu siapa rajanya? Allah alamin. Tapi kalau Rabbil alamin pakai alif yang merajai orang-orang sakit, beda lagi. Itulah perlu belajar ngaji sama anak-anak kita sama alumni sendiri, sama usaha di kampung belajar supaya makhluknya benar. Kalau sudah belajar nanti baru berpahala 10 Pak. Kalau tahu mananya, nah ini tahu mananya, ya. Kata Rasulullah dalam kitab Qurtubinya, bahkan dalam kitab Tanjul Qulub juga ada hadisnya. Kalau tahu makna, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak mananya? Wih, kalau nggak tahu kelewatan. Bapak baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, tahu mananya ya? Dengan menyebut asmaullah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus sampai waladhdallin kalau tahu maknanya Pak, itu satu hurufnya bukan 10 di luar Ramadan. Berapa? 50. Berbeda dengan Ramadan. Itulah ilmu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita nggak tahu mana dari Bismillah sampai waladhdallin, tapi bacanya benar Pak. Berarti itu 10 kalikan dengan 150 kan hurufnya segitu. Dengan maknya dipanjangin. Kalau maknya dipanjangin 155 kali 10. Tapi kalau kita tahu maknanya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin kali 50. Tahu lagi para ustaz, para kiai asbabun nuzulnya. Lain lagi Pak itu pahalanya. Maka sholatnya Abuya dengan kiai beda apa pahalanya. Betul nggak? Pengalaman ilmunya begitu. Kiai dengan ustaz juga beda. Begitu ya, yang tahu nasbul itu, yang tahu rahasianya beda. Orang dunia aja juga beda. Beda Pak. Sekarang saya tanya Pak, gaji Pak Camat dengan Pak Lurah sama nggak? Beda. Nah, gitu.
Iya ya, sabun beda kalau beda. Guru SD dan guru SMP sama nggak Pak? Beda. Beda. Kenapa beda? Ilmu. Guru SMP dengan SMA beda, tergantung kualitas ilmunya. Apalagi sampai dosen harus S3 ya. Itu juga begitu. Maka inilah perlu kita belajar. Alhamdulillah di kampung kita ini kebun sayur, alhamdulillah ada mingguannya malam minggu, ada malam selasanya ibu-ibu, alhamdulillah PPN tiap hari, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan regenerasi kita setelah kita nanti wafat, atau belum meninggal, saya meninggal, ada regenerasi kita, anak kita yang meneruskan sampai datangnya yaumil ya, sehingga kita bertemu nanti di surganya Allah. Amin. Bapak dan saudara rahimahumullah, itu awal mulanya ya. Mulan gitu tuh. Sekarang intisarinya 30 juz. Itu rahasia semuanya itu intinya apa? Cuma dua. Semua itu ada tergantung di dalam Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu tersirat di dalam ayat Bismillah. Di Bismillah itu tersirat di dalam babnya Bismillah. Apa sih sebetulnya yang ada dalam Al-Quran? Cuma dua. Apa yang dua ini? Satu, hablum minallah. Lihat kalau kita baca Fatihah ya. Dari Bismillah itu muji ke Allah ya. Sampai kemana tuh? Maliki, iya karena budu ayat karena stain, hablum. Nah, cuma dua. Jadi hidup di dunia ini harus kita menjalankan dua. Satu, hablum minallahnya baik. Kedua, hablum minannasnya baik. Itu saja. Ini globalnya Pak. Hablum minallahnya bagus. Bagaimana caranya? Siapa yang mendidiknya? Tentunya para ustaz. Yang berperannya para ustaz hablum minallahnya. Nah ini yang kita kaji nanti. Untuk hablum minannasnya ada peran tersendiri. Ustaz mana nyampein aja. Perannya siapa? Itulah Pak Camat, Wali Kota, Pak Lurah, hablum minannah. Iya Pak, mereka ini supaya masyarakatnya saling asah, saling asuh. Betul nggak Pak? Ada peran masing-masing begitu. Peran saya para ustaz hablum minallah. Supaya apa? Baik hubungannya kepada Allah, sholatnya benar, baca Qurannya benar, hablum minallah. Ya, urusan nanti hablum minannasnya, ustadznya menyampaikan, yang turun ada powernya adalah para pemerintahannya. Karena kalau di kampung kita ada berantem, Pak ustadznya ngomong nggak didengar, tapi kalau Pak Camat ngomong didengar. Oleh ketua polisinya ya, baik itu Pak. Jadi ada bagian-bagiannya. Malam ini bagian saya hablum minallah. Apa itu? Yang poin aja Pak hidup ini cuman dua, aqimis shalah wa atus zakat. Nah itulah. Aqimis shalah, dirikanlah sholat, itulah hablum minallah. Ini sarinya di situ Pak. Musola besar, masjid besar, kalau nggak ada pengisinya, waduh Pak ya saya capek ya. Maka malam ini saya membahas itu saja. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Apa itu? Intinya sholat. Di dosa paling besar Pak ninggalin sholat. Nabi Musa kedatangan seorang, mohon maaf tuh, kalau dulu mah bahasanya agak gitu nggak ya, perempuan malu dia. Kalau sekarang enak gitu tuh, apa namanya? PSK ya, enak ya. Nah itu aja namanya itu. Kalau dulu apa juga enak gitu kan ya. PSK. Datang ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apa? Saya telah berbuat dosa. Apa dosamu? Aku berzina. Setelah aku berzina, aku hamil. Setelah hamil, lahir. Setelah lahir, aku bunuh anak. Apa kata Nabi Musa? Kata perempuan, wahai Nabi Allah, kalau aku bertobat, diterimakah tobat aku oleh Allah? Nabi Musa bangun Pak, dia langsung ngomong, ukhruji minal bait, keluar kamu dari rumah aku. Diusir perempuan itu. Dosa kamu terlalu besar, sudah zina, membunuh. Ini dosa paling besar ya. Kalau kata Rasulullah, mubiqat disab'ah. Di antara dosa besar itu ada 7. Ajaran dosa-dosa 7. Nah ini perempuan ini sudah melaksanakan 2 dosa besar. Satu zina, kedua membunuh. Itu zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad ada. Jadi ada.
Hah? Jadi sejarah itu memang keulang lagi Pak. Zaman Nabi dulu, ulang lagi ke kita. Zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ada juga yang dia zina, begitu lahir dibuang di sampah, dibunuh juga, ada nggak? Ada, banyak. Gitu, ulang lagi tuh, ya. Perempuan itu diusir sama Nabi Musa. Kamu sudah terlalu banyak dosanya. Akhirnya setelah keluar si perempuan tadi, Pak, datanglah malaikat Jibril alaihis salam. Wahai Musa, tahukah engkau dosa yang paling besar dari dua dosa itu? Apa kata Musa? Apa wahai Jibril? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Itu dosa lebih besar daripada zina membunuh. Bukan berarti ini pikirannya kalau gitu nggak apa-apa lah membuka ini perintahnya. Nggak ada lain. Dan ini barometernya. Semua amal ida sholat salil amal, ida absar salil amal. Kalau sholatnya bagus seluruh amalnya jadi bagus. Kalau sholatnya bagus, kalau nggak bagus sholatnya, ya seluruh amalnya juga rusak. Barometer. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita harus menjaga sholat kita. Hafizu ala sholawat. Kata Allah, jaga ya, sholat kita jaga. Sholat 5 waktu ini jaga. Gimana menjaganya? Pertama, anak-anak kita dan kita yang sudah dewasa, yang sudah tua tetap ngaji cara jaga sholat, cara wudhunya tahu, itu jaga sholat. Dari batalnya diajari sama ustaznya, rukunan sholat, itu juga sholat. Kedua, begitu masuk waktu sholat, kita langsung berangkat. Itu menjaga sholat. As-sholatu khairun minan naum. Alhamdulillah. Bulan Ramadan mau penuh ya. Alhamdulillah. Wih, sholat subuh luar biasa. 5-6 baris, 7 baris. Ramadan. Beres Ramadan. Berapa Ramadan bulan latihan Pak, ini digerakkan oleh Allah. Yang sepi musola jadi ramai, masjid sepi jadi ramai. Masya Allah, alhamdulillah, itu bulan latihan. Hendaknya setelah Ramadan seperti Ramadan harusnya kita. Dan kita bermohon supaya ini hati digerakkan oleh Allah. Tatkala mendengar panggilan Allah itu kita langsung berangkat. Jadi kalau kita meninggalkan aktivitas kita tatkala kita mendengar panggilan Allah, itu dalilun ala mahabbatillah. Bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu. Jangan ngaku aja dia cinta sama Allah. Cinta. Kalau doanya berapa? Yang 2. Tadi yang begitu apa? Hah? Apa yang begitu? Ngomong cinta tapi nggak sesuai dengan perbuatan, apa namanya? Hah? PHP. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, ya. Ciri-ciri apa itu? Munafik. Nah, gitu. Masya Allah. Mohon maaf kalau saya agak keras nanti ngajinya ya. Ciri munafik itu begini Pak. Ini munafik ya. Kita nggak usah kita orang kafir loh. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini ciri munafik. Kalau dalam hadis itu kan 3 ya. Kalau bilang ngomong dia dusta ya. Begitu. Janji dia ingkar. Banyak ciri munafik. Wa idza qamu ila shalah, tatkala dia mendirikan salat dipanggil oleh Allah, dia orang munafik Pak. Qamu kusala, dia mendirikannya kusala. Apa kusala? Nanti. Kalau ini bagi betul. Udah keluar berjamaah, udah keluar berjamaah, bagi keluar. Sampai jam habis pokoknya belum habis lagi. Ya Allah. Awas Pak, mundur salat ya. Kalau kita caranya nggak masalah, tapi kalau sering-sering masuk kayak gitu Pak. Tidak tanggingan, tidak semangat. Padahal musolanya bagus, padahal masjidnya bagus, sholatnya di rumah saja. Rasul marah. Siapa yang sholat di rumah? Hari ini kata Rasulullah. Ada tidak? Tidak ada Rasulullah. Kalau ada, bakar rumahnya. Marah Rasul. Jadi suruh sholat di musola, suruh sholat di masjid. Buat apa bikin masjid di musola, sholat di rumah? Jadi nggak usah ada masjid dan musola. Iya. Jadi ramaikan musola kita sudah bagus begini. Ramaikan masjid kita. Masya Allah.
Dan awal waktu itu itulah letak ridho. Kita semua tadi sudah dibicarakan di sana, saya masih teringat. Gak usah bikin malah kata Bosa, cari ridho Allah aja. Memang itu Pak. Kalau sudah ridho Allah, hidup itu udah tenang. Ini dari ridho Allah saja. Mau dimasukin ke neraka, kalau Allah ridho, insya Allah tak kebakar Pak. Dan di neraka itu ada nggak makhluk Allah yang akan kebakar Pak? Ada. Yang nunggunya siapa? Malaikat? Malik ya, kebakar nggak? Enggak. Hewan-hewan yang di sana kebakar nggak? Enggak, karena Allah ridho. Kalau udah tahu itu meletakkan di mana aja. Maka kalau kita mau mencari ridho Allah, panggilan sholat pertama itulah di situ letak ridhonya Allah. Kita dilatih selama Ramadan. Ayo datang terus. Hendaknya nanti setelah Ramadan paksakan. Ayo berjamaah. Sholat luar biasa. Nanti kerasa sendiri. Walaupun kita sholatnya ayah sulit. Bayang nggak? Saya udah haji, ini haji juga sulit ya. Sulit. Padahal kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sungguh bahagia. Apa kebahagiaan itu? Surga Firdaus. Di sini tafsirnya. Di surga Firdaus itu Pak masih ada Pak bidadarinya, buah-buahannya ini masih ada Pak. Tapi ada surga enggak ada bidadari, enggak ada buah-buahan. Itu kalau gigi Pak. Sungguh bahagialah orang yang menjalankan sholatnya khusyuk. Khusyuk itu ada dua, ada khusyuk jawari, ada khusyuk qalbu. Itu harus sepaket dalam kita sholat. Dan ini sulit bayang. Kita udah sholat aja nggak jadikan masalah. Ya, yang penting Allah udah sholat paksain Pak. Khusyuk terus ngaji aja terus ngaji. Maka kita kalau habis sholat itu ada istighfar betul nggak? Ada yang tanya Ustaz, yang saya Ustaz, kan sholat itu ngapusin dosa, kan harus mesti istighfar lagi. Memang benar Pak. Waktu kita sholat Pak, sholat subuh itu dosa kita dari malam habis isya Pak, itu dikumpul sama Allah, ditaruh di tengkuk kita atau ditaruh di mulut kita. Maka tatkala kita ruku atau sujud, maka si dosa yang dibentuk itu jadi jatuh. Dosa dari isya ke subuh. Kalau kita sholat subuh itu Pak, kalau kita sholat zuhur, maka dosa dari sholat subuh sampai sholat zuhur dituntut oleh Allah, ditaruh di tubuh kita. Begitu kita ruku dan sujud, dia dah jatuh Pak. Terus begitu. Artinya orang yang sholat 5 waktu itu membersihkan diri dari dosa. Kenapa mesti itu Pak? Dan itu Rasulullah ngajari. Intinya Pak, kita sholat itu nggak khusyuk, betul? Ya. Wow, akbar pikiran kita. Apalagi mau sholat, istri kita ngangkat ini Pak, topeng, teng. Kata suami tahu gue juga. Masih kosong Pak. Kita sholat, gimana THR dulu, percama biasa THR enggak? Iya Pak ya, sulit ya sholat itu Pak, sulit nggak? Sulit, tapi Allah beri kemurahan itu Pak. Melalui lisan Rasulullah istighfar minimal 3 kali. Maka istighfar itu adalah mengistighfarkan silaturahim kita kepada Allah tidak khusyuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maaf saya silaturahim mau najat tadi pikiran kemana-mana. Kata Allah juga tahu kan. Maafin. Itu enaknya punya Tuhan Allah kayak begitu aja. Tapi jangan begitu aja Pak. Kalau nggak ada usaha, itulah kita ngaji supaya apa? Sholat kita itu ada maknanya, ada hasil, ada pahalanya. Jadi terus aja nggak usah sampai datang jangan sampai kita tinggal dunia. Itu terus aja. Jangan tinggalkan sholat, terutama yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Masya Allah, Pak kita mau naik haji mau umroh 24 tahun sekarang. Tapi dapat Pak pahala haji. Kapan itu? Tatkala kita berjamaah 5 waktu, maka 1 waktu yang diberikan pahala oleh Allah seperti orang yang haji. Pahalanya. Kalau kita sholat sunnah, ini sholat di masjid diberikan pahala seperti orang yang kita mau umroh tiap hari kan dulu tiap hari seumur hidup sekali cuma ngumpulin dan itu ketipu pula. Ya jadi berangkat. Masya Allah, tinggal diberikan pahala ini. Ayo semangat kita berjamaah, sholat. Hidup kita ada lain, suruh sholat. Sebab kita ini diciptakan tidak ada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku akan jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kita untuk ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah makhluk kepada Allah. Sholat hablum minal Allah. Nanti ada ibadah kedua, itulah hablum minal nas. Ke pasar, ke toko, itu hablum minal nas, itu Pak, ibadah semuanya. Ya, ke pekerjaan, ke gudang, ke kantor, semuanya itu bernilai ibadah. Maka kalau kita ke sana Pak, udah hablum minal beres nih, sholat subuh, kita ke pasar kemana? Jangan nyari rezeki Pak, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Nyari pahala melalui usaha. Kalau nyari pahala Pak, insya Allah semangat kerjanya. Karena jadi pahala. Kalau sudah nyari pahala, nggak bakal dagangnya nipu. Nggak pahala itu cari nipu gitu. Semua nyari pahala, insya Allah. Langkah kita, mana kita menujunya? Hitung jihad fisabilillah. Luar biasa. Ada dua ibadah. Tapi poin yang pertama yang penting ini, nggak akan ada tuh ibadah-ibadah yang kedua ini kalau ibadah yang pertama ini nggak ada. Yaitu sholat. Walaupun kita nggak harus juga ayo tadi, ya berjamaah, sholat 5 waktu, ya ramaikan musola, ramaikan masjid, masya Allah. Jumat jangan ditinggali. Kalau kita ninggalin sholat kan ancamannya 15, sisanya 15, itu 6 di dunia. Di antara 6 di dunia mana? Diangkat berkah usahanya. Usaha terus, tapi utang numpuk baik. Ya, hasil mau banyak tapi utang numpuk. Usaha terus tapi gak bisa dibawa ibadah, berarti gak berkah. Dicabut berkah umurnya. Masya Allah. Nggak dapat doa dari muslimat sedunia juga dapat. Tadi saya doa, Allah maghfirli wali walidaykum wali jamil muslimin wal muslimat. Itu orang yang ninggalin sholat nggak dapat doa itu. Allah maghfir umat Sayyidina Muhammadin, Allah marham umat Sayyidina Muhammadin, itu yang ninggalin sholat nggak dapat doa itu. Rugi kan? Rugi. Di momen bagus ini, suatu bagus di Pak Ramadan ya, kita dilatih oleh Allah oleh Ramadan berjamaah, sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sesusah apapun. Awal waktu, kalau nggak bisa awal waktu, ya jangan sampai ditinggalkan. Terus kita ya, walaupun susah, sholat itu mau menghasilkan khusyuk. Mau khusyuk nggak apa sholatnya Pak? Mau nggak khusyuk sholatnya? Mau. Ya, saya makan dulu lah. Dari api neraka kita diperintah oleh Allah jaga diri kita. Setelah kita menjaga diri kita dari api neraka, tentunya melaksanakan perintah Allah tadi utamanya adalah sholat. Wa ahlikum ahli anak kita. Kalau kita sudah rajin ibadah, terus kita ajak anak-anak kita, istri kita, karena itu perintahnya. Sebab nanti kita di akhir ditanya ibu bapak, itu yang ditanya cuma masalah istri dengan anaknya. Kalau saya lebih berat, kalau saya sendiri lebih berat lagi Pak. Karena kita punya santri. Punya santri. Dipanggil nanti di PAP sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa kamu? Mustafa. Iya. Sholat kamu sholat. Kalau perintahkan anakmu sholat, diperintahkan santrimu. Iya. Kalau dia nggak bangun gimana? Ya dipukul, suruh sholat. Maka kalau saya pada Salafiyah itu Pak, saya ini rumah saya di belakang saya buat lagi, bukan berpisah dengan Aceh, saya baru bukan. Tapi saya buat sendiri di belakang, warnanya merah putih, maka saya lihat merah putih. Bukan bendera Pak, berani berkorban. Putih suci. Berani berkorban, putih suci ikhlas. Itu paling kerennya. Jadi nyontoh guru Buya di sana, mohon izin Buya, saya mau motor saya, kata saya mau rumah saya pakai merah putih, mangga. Karena Buya merah putih Pak, luar biasa. Musola semua merah putih semua, luar biasa. Sampai Vespa-nya aja gambarnya merah putih. Maka motor saya merah putih nyata. Dengan falsafah yang ada berani berkorban, kemudian berkorban dalam keadaan suci bersih ikhlas. Itu yang di belakang ada 15 orang Pak. Tadinya banyak, karena betah ke depan. Kenapa? Karena tiap pagi digedorin, kalau nggak bangun disebor. Sholat subuh, kamu sholat subuh dengan sholat isya yang susah berjamaah. Subuh dilatih. Kalau ditanya nanti Ustaz, baru kata Rasulullah, baik farraqo ma bainana wa bainal munafiqin. Bedanya kami kata Rasulullah dengan orang-orang munafik.
Innahu, sesungguhnya orang munafik itu la yastati'u, mereka tidak mampu fi huduri sholatil subhi wal isya bil jamaah, untuk hadir sholat subuh dan isya berjamaah. Nah, saya ulang, perbedaannya kami, kata Rasulullah. Siapa kami? Rasulullah dan para sahabat. Dengan orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik itu tidak mampu, tidak kuat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Maksudnya orang yang kamu berjamaah sholat subuh, sholat isya munafik. nah itu. Ayo. Pak Alwi sampaikan aja ya. Tapi mudah-mudahan semua dapat hidayah. Amin. Allahumma. Yang begini kan baru pas amat. Bukan pasti Rasulullah begitu kan. Sayang Rasulullah. Saya kalau nggak nyampe saya nanti bahaya Pak, bisa tanggung jawab. Ya. Maka tidak ada musamaah, hablum minallah, tidak ada kemurahan. Santri anak tidak murah. Anak saya ada yang 10 juz Pak, ada yang 21 juz. Kalau saya pulang lihat dia masih begitu, nggak bangga Pak. Tapi anak saya ada yang dia nggak hafal Quran, baru 4-5 tahun. Bang, iya Pak. Itu bangga. Soal 5 waktu itu udah luar biasa lah. Itu saya bangga, padahal dia nggak bangga. Yang hafal Quran masih digucur-gucur belum bangga. Jadi seorang ayah itu akan bangga kalau anaknya sudah tampil ibadah sholat 5. Terlebih kalau dia punya ilmu yang mapan. Ayo, Insya Allah. Kalau tadi Pak hadis, kalau udah munafik luar biasa, ya. Dua di golongan di masa kita akan dikumpulkan, dipisahkan dua golongan ini. Satu kafir, kedua mukmin. Di mana orang munafik Pak? Campur dengan mukmin. Orang kafir sudah masuk ke neraka selamanya. Tinggal orang mukmin di dalamnya ada orang munafik. Apa kata Allah? Dalam hadisnya diceritakan kata Rasulullah, kata Allah, hai orang-orang mukmin, kau ruku dan sujudlah sebagaimana kau ruku sujud waktu di dunia. Maka golongan mukmin itu ruku dan sujud, tapi ada di situ golongan yang dia mau ruku, ininya payah, kayak Rasul. Sujud payah. Nggak sedongkok. Wah, apa kata Allah? Pisahkan malaikat yang tidak bisa ruku dan sujud. Itulah orang-orang munafik. Kemana kan ya Allah ini? Masukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya, maka berat kita jadi orang tua. Untuk saat saya, aku sendiri kurang Pak. Masya Allah, Bapak cuma 2 ya kita, istri dengan anak. Ya. Kalau dia benar, dikatakan benar, iya benar. Ada saksinya. Apa saksinya? Tangan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kamu, Mustafa kunci, tangan ngomong tangan Pak. Kalau benar dia katakan benar. Kalau salah dia katakan salah. Bohong. Wah, ngomong tangan. Kaki jadi saksi. Saksinya kaki ini. Ini sholat sendirian aja dia. Ini bapaknya penting ngomong Pak. Babak pelur Pak Ustaz. Bukannya enak jadi kiai, itu berat Pak. Ya, Masya Allah. Ayo, dakwah itu bukan pekerjaan tapi itu kewajiban. Jadi kalau saya dakwah macam tadi bukan pekerjaan Pak. Kalau pekerjaan saya ngurusin lele, ngurusin kambing. Maka saya banyak. Jadi kalau udah alhamdulillah juga itu pesantren mau ngasih nanti buat ini buat santri kambing lah. Alhamdulillah. Iya, tidak ada kewajiban, maksudnya kewajiban. Supaya apa? Nanti di akhirat diakuinya jadi selamat. Kita semua juga mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, supaya khusyuk Pak. Kenapa sih Pak Ustaz kalau kita sholat itu nggak khusyuk? Gini Pak, di hati kita itu ada 2 rongga di sini. Hati itu kata Rasulullah di bawah susu nih, susu kiri, 2 jari Pak. Ya. Hati Pak, di jantung ini ada hati. Hatinya hati kolbu rohani. Maka sering kita sebut hati nurani. Itu yang dimaksud Pak. Di sini. Ini ada setannya Pak. Ada setan di dalam ini. Waktu dialognya iblis dengan Allah katanya begini, wa issatika, demi keagunganmu, la akhruju, aku tidak akan keluar fi qalbi bani Adam, di dalam hati bani Adam, madama ruhuku fil jasadi, selagi ruhnya ada di jasad. Ayat dari ini.
Jadi kita jelas anggapan keluar yang ada di sini. Iblisnya, siapa wakil iblis? Setan, Pak ya. Setan ada dua, yuwaswisu fi sudur. Nah, manusia. Jin dan manusia. jin dengan manusia ya. Kalau jin itu tadi Pak, yang keluar dari agama Islam jadi anak buahnya iblis, namanya setan. Tuh. Wanas, itulah wanas. Ngaji, ya boleh mengaji, tak setan ya. Woi, ngaji sholat itu jamaah, itu gampang lagi. Nah itu tuh, ya. Jadi kita manusia. Jadi mas bisu tulinas tinggal jinati wanas, begitu Pak. Masya Allah. Nah di sini Pak, masuk. Ini Pak yang bahaya Pak. Setan yang duluan nggak bahaya, yang bahaya ini ngikut kita terus Pak. Di hati Pak Camat, di hati Pak Lurah, dari Pak Ustadz, semua. Ada kesempatan untuk berbuat dosa jadi bisikin, udah ambil aja, nggak usah apa-apa, tekan aja lah, ini mah, ambil aja, gitu. Kata mereka jangan, lu ada Allah, begitu kan berperang, berperang. Sama Mustafa juga begitu, udah ambil aja lah, lumayan bantuan nih, untuk bantuan bangunan di beli mobil, kamu lumayan, udah Pak, masuk setan, kata setan menang, gua gitu. Tapi begitu, ini Pak, di sini nggak adanya, ini yang kita takutkan. Ini caranya gimana nih ibu bapak ini? Ya, untuk ngilanginnya, terutama waktu kita sholat. Nah, waktu kita sholat gimana Pak? Apa kata Rasulullah? Dia ngomong Pak, udkur kata, kata saya. Ingat kamu anu. Pantes kalau kita sholat tapi nggak khusyuk. Begitu iya kan abu, iya kan nasta'in, itu susukan gas berapa ya tadi ya? Masya Allah. Ngurusin darah mati itu ya mati bisa dihitung untuk sholat Pak. 17 itu Pak, itu setan betul kan. Itu fungsinya Pak. Maka kita nggak pernah khusyuk karena di sini ada saya. Nah, maka supaya khusyuk gimana ini? Caranya nih ya. Ilmu kita pertama tadi giatkan usaha apa sholatnya yang lebih tinggal ya, walaupun nggak khusyuk sholat aja. Tip khusyuknya perhatikan Pak ya. Kalau untuk fikih Pak, kita mentadabbur makna yang kita baca. Kalau tadabbur makna nggak semua santri semua kan, iya kan? Ya. Santri aja yang bisa tadabbur maknanya gitu. Gitu ya, itu Pak. Nah, maka di dalam sholat itu ada dua, ada sholat syariat, itulah tadi. Hafidhu ala sholatil khamsi. Jaga sholatmu, sholat dohir badan kita Pak. Nah, khusyuin sholat jawarinya, rukunya khusyuk, berdirinya khusyuk, kemudian hatinya juga ikut sholat. Kalau hatinya nggak hadir, nah ini bahaya Pak. Karena kata Rasul, la sholata illa bil huduril qalbi. Ini tafsirnya dua. Tidak sempurna, ini sebagai ulama kan begitu. Tidak sempurna sholat melainkan menghadirkan hati. Jadi kalau hatinya nggak hadir, nggak sempurna. Yang ekstrim, la sholata tidak sah sholatnya illa bi huduril qalbi, melainkan menghadirkan hati. Nah ini yang ekstrim Pak, begini. Tapi ini semua ada dasarnya semua. Bapak dan saudara rahimakumullah, jangan sampai kita kena hadis ini nih Pak. Berarti kita sholat itu bukan raga saja, hati kita pun harus sholat, harus khusyuk. Hilangin setannya. Gimana cara ngilangin setannya? Nah gitu supaya nggak kayak ini nih. Nanti Bapak rasain praktekin Pak ya. Hilangin setannya gimana? Kata Rasul begini, inna syayati idza sami'a dzikra khona. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya setan yang mana yang ada di hati kita? Apabila mendengar zikir, Pak. Zikir itu apa? Menyebut asma Allah. Mendengar zikir, khonat, maka dia pergi Pak. Pergi. Tatkala hati kita nggak zikir, masuk lagi dia Pak. Begitu terus, zikir, pergi lagi. Oleh karenanya, tatkala kita sholat, hati kita ingat sama Allah. Nah itu Pak, insya Allah. Gimana Ustaz ingatnya? Ya zikirkan Allahnya. Karena kata Allah, aqimis sholat li dzikri, gitu kan? Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu dikit ingat Allah. Tapi begitu kita sholat bukan Allah yang diingat, kemana-mana. Jadi kita usulnya cuma jawab kita aja. Ininya gak usul. Makanya kalau hadis yang tadi diterjemahkan la kamal, tidak sempurna, berarti tidak mendapat pahala, tapi sah sholatnya, tidak dapat pahala. Tapi kalau lasihu, layasihu, tidak sah, berarti gak sah kalau dia hatinya kemana-mana. Ini berat Pak.
Kenapa alasannya begitu? Karena as-sholat itu munajat, sholat itu munajat kepada Allah. Wa mahalul munajat fil qalbi, mahal munajat itu adalah hati. Nah, maka praktekin gini. Nanti praktekin Bapak ya. Waktu kita sholat nih Pak, Allahu Akbar, kita baca Pak, atau kita jadi makmum. Udah, terus, terus. Kalau bisa Pak, setiap kalimat ini diterjemahkan. Tapi ini ada sulit Pak. Jauh ya guys sulit. Kalau kita jadi makmum, kita nggak dengar Pak. Kadang-kadang kita nggak dengerin bacaan itu. Kadang pikiran ngeblank nggak? Iya. Jangan dia itu ngaku aja ngeblank nggak? Iya. Wah, ngeblank kemana-mana. Nggak tahu sudah rakaat kelima aja benar gitu. Terawih. Ya. Maka tatkala kita mendengarkan bacaan imam, kalau kita jadi makmum, hatinya bergerak Pak. Allah, 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 Allah. Itu lisan saya Pak Allah, tapi hati kita. Namanya suara hati. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Loh kalau Bapak ngetik SMS ngomong nggak Pak? Tapi keluar dia hurufnya, itu siapa yang ngomong Pak? Hah? Yang ngomong siapa? Yang nulis. Iya, yang ngomong hati. Kadang-kadang kita SMS Pak, baca SMS ketawa sendiri, kata istrinya, kenapa Bang ketawa? Padahal dia baca Pak, yang baca nggak keluar mulutnya enggak, suaranya hatinya. Ini. Itu kan hati yang baca Pak. Ya? Kenapa Bang? Satu judi selok. Itu namanya suara hati Pak. Ngomong hati itu ada suaraan. Maka dikit kita hati Pak. Ya, hati. Nah, Allah besar. Sudah jadi masalah. Kalau kita baca pun mau menerjemahkan tadi kata fikih diterjemahkan itu sulit karena semua tidak masuk pesantren. Maka tatkala kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa arti dalam hati kita Pak. Tapi kalau kita ini mereka punya aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hati saya Allah. Begitu. Nanti akan pergi saya tanya. Tatkala kita ada Allah, itu udah pasti kita ngebreak pikiran lagi. Karena kita sholat itu kadang pakai pikiran bukan pakai hati. Sholat itu pakai hati Pak. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan gerakan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amalikum walakin yanzuru ila qulub. Jadi yang dilihat sama Allah itu hati kita. Ada enggak asmanya disebut? Allah. Inilah yang disebut hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Wusta itu sebagian ulama menafsirkan sholat asar, ada dalilnya, tapi sebagian ulama mengatakan wusta itu adalah sholat hatimu. Sholat hati. Harus ada Allah, dikirkan Allahnya. Apa ada dalil? Ada dalilnya. Wa'bud rabbaka fi nafsika wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Tuhanmu. Siapa? Allah. Di mana? Fi nafsika, di dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan tadarru. Kita salat tadarru. Bentar. Waduna jahri bil qaul, enggak diucapin Pak. Kalau dia ucapin namanya zikir lisan. Allah itu zikir lisan. Ya. Jadi itu dalilnya hati kita Allah. Bahkan ujungnya ayat itu wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadikan hatimu itu lupa tidak zikir kepada Allah. Jadi kalau hati tidak zikir kepada Allah, itu kalau ulamanya peringkat yang ketiga yang tinggi Pak, puasa. Kalau dia puasa batal puasanya. Nggak ingat aja sama Allah, dia batal. Itu harus ingat terus itu. Nah, maka supaya terhindar kita dari godaan tadi setan waktu kita sholat, zikirkan hati kita Allah. Kapan ini? Terus beres sholat pun kita berzikir di mana saja, ingat sama Allah. Karena dalam ayat tadi wala takun minal ghafilin. Rasulullah SAW mengibaratkan hati yang hidup dengan zikir dengan hati yang tidak hidup dengan zikir itu seperti hati yang hidup dan hati yang mati. Jadi kalau dia zikir hatinya berarti dia hidup Pak. Kalau hatinya nggak zikir berarti hatinya mati. Maka ada ulama Pak diceritakan dalam Ihya Ulumuddin, dia nggak Jumatan Pak. Nggak pernah Jumatan ulama. Kenapa? Karena kalau Jumatan itu di masjidnya bau Pak. Dia nggak kuat. Ya kita untung aja Pak nggak dibuka. Ini Pak Panca Indra ditutup semua.
Ada ulama pendirikan enggak cuma jembatan. Kenapa enggak kuat? Apa memang ada bangkai? Jangan ada bangkai di masjid itu. Ternyata di masjid itu hanya hadir badannya saja, tapi hatinya enggak hadir Allah. Karena hatinya enggak hadir Allah seperti dia mati. Kalau mati lama-lama keluar apa? Bau. Itu kan. Maka untungnya kita membagi buka ini. Itu ada ulama. Jadi bukan enggak jembatan, udur Pak. Udur ulama seperti itu dulu. Nah, maka hidupkan ya hati kita dengan zikir kepada Allah di luar sholat, terutama di dalam sholat. Itulah triknya ya, untuk menghasilkan khusus secara sederhana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Pak dalam pengajian ini, pertama jangan tinggalkan sholat. Sesusah apapun kita, sesulit apapun kita, kerjakan sholat, terutama sholat berjamaah. Kemudian berusaha khusyuk supaya kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara Allah, sudah hampir 1 jam saya bicara. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.